dogma dan indoktrinasi sebagai contoh saat seseorang itu sholat dan puasa serta berzakat, tapi tanpa makna dan nilai karena tidak mengenali makna, maksud, arah dan tujuan sholat. Kenapa sholat itu dilakukan? Kenapa puasa dijalani? Tapi tidak mengetahui alamat tujuan hidup, tidak mengetahui kemana hidup dan bagaimana hidup, tidak mengetahui siapa dirinya, tidak mengenali siapa Tuhannya. Maka saat umpamanya begitu pemane zakat, akan tetapi dengan satu kalimat untuk supaya dipilih umpamanya zakat wae harus ada embel-embel wetakai zakat ning aku pilihan umpamanya kan begitu. Apakah seseorang yang puasa, orang yang sholat, orang yang zakat, tapi perilakunya merusak kehidupan sosial, perilakunya merusak alam semesta, masihkah dogma itu berlaku bahwa mereka ini adalah ahli surga? Jawaban diri. Seandainya ada orang yang sholat, ada orang yang puasa, ada orang yang hafal Al-Quran, apakah indoktrinasi bahwa 7 di atasnya, 7 di bawahnya itu dihapus segala dosanya dan otomatis masuk surga pada saat doktrinnya, dogmanya, indoktrinasinya mengatakan demikian, tapi faktanya ternyata dia perusak kehidupan sosial, tapi dia hafal Quran, dia tukang bully dan memiliki kesombongan akibat hafal, kemudian dia sombong dengan hafalnya itu. Apakah masih berlaku dogma dan indoktrinasi bahwa dia adalah masuk surga tanpa hisab? Kan gitu contohkan begitu. Bagaimana rasionalnya? Ayat apa yang mestinya dapat memberikan dampak dalam kehidupan itu, yang memberikan kemanfaatan dan kefaedahan bagi kehidupan itu? Tapi bukan berarti maknanya saya melecehkan Al-Quran sama sekali, tidak. Kita tetap menggunakan pedoman Al-Quran, yang karena Quran perintahnya tadabbarul Quran, salami, cermati, riset, analisa, hipotesikan, realisasikan, aplikasikan, wujudkan untuk maslahah, kebaikan, kemanfaatan, kefaedahan, perkembangan potensimu, perkembangan lingkunganmu, sehingga bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan. Ayat apa yang dapat mencanangkan ini? Logika kita bahwa pada saat kita bisa buka sebagai contoh surat Rum, di surat Rum itu banyak banget tutupan inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Di 21 dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itulah ayat-ayat. Dalam penciptaan Zakar wa unsa, diciptakannya lanang lan wedok, itulah ayat-ayat. Inna bidzalika ayat liqaumi, bagi mereka yang punya utek, itu banyak. Biji yang kamu letakkan di tanah itu akan tumbuh, kemudian darinya kamu makan, itulah ayat. Itulah artinya biji sing mbok tanam, itulah ayat.
Gitu. Ya benar kita membaca Al-Quran, iya. Tapi kita sayangnya mengabaikan ayat kauniyahnya. Yang itu lebih konkret, lebih jelas. Itu adalah ditulis tinta Tuhan sendiri, tinta Nur Muhammad Tuhan sendiri, ditulis oleh malaikatnya Tuhan sendiri, di lembar kertas buminya Tuhan sendiri. Yang melakukan Tuhan sendiri, yang diperintahkan oleh Allah, Iqra, bacalah, bacalah, semak, cermati, analisa, kan itu. Tapi Iqra bismi Rabb, ada bismi Rabb ya. Membacanya dalam pijakan sistem Tuhan, cara Tuhan, metode Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, maka mutlak mengenal Tuhan. Kita sudah saatnya untuk ada keberanian mempertanyakan kebenaran ini, supaya kita tidak terjerat oleh ketakutan, supaya kita tidak terjerat oleh dogma dan indoktrinasi yang realitas tanpa bukti. Ini membelenggu pikiran, mengejutkan kita sebagai orang-orang yang beriman, membelenggu kita berada di dalam kebodohan terus-menerus, menjadikan kita jauh dari sebuah proses kesadaran. Dan saat seseorang sadar dan ada keberanian untuk berada di dalam kebenaran, maka seseorang ini akan berbeda dalam melihat dunia, tidak lagi sama. Saat ada ketakutan, tetapi akan menjadi energi. Ketakutan itu akan menjadi energi, sehingga memunculkan kemampuan kreatif, inovatif bahkan di balik ketakutan itu. Saat ada keberanian mempertanyakan untuk berada di dalam kebenaran, tidak menjadi manusia-manusia pengecut yang tidak berani mengungkap tentang kebenaran. Kita menjadi manusia yang ikut mempersiapkan panggung-panggung kebenaran. Walaupun kita bukan berarti kemudian mencari panggung, mencari sorotan, sama sekali bukan itu. Karena saat ini sesungguhnya kesadaran kolektif manusia secara pelan dan pasti bagian dari sebuah sistem kebenaran mencari jalannya sendiri. Ini adalah titik wanci saat. Jamaah rahimakumullah, kula kinten makaten semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, kita lakukan kesungguhan
walaupun nyatanya saat tingkat mampunya masing-masing. Melatih, mendidik untuk menjadi orang yang ingat, menjadi orang yang sadar, bukan menjadi orang yang lalai. Karena orang yang lalai itu akan menjadi orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang kafir. Orang yang lalai karena fungsi hati nurani itu adalah sebagai pengikat kesadaran seseorang dalam menjalani hidup itu supaya menjadi manusia yang sadar. Sadar itu tidak tidur, sadar itu bangun. Sadar itu adalah orang yang tidak tidur, orang yang bangun, orang yang tidak lalai, orang yang mengenal jati dirinya, orang yang mengenal kehidupannya, tahu tujuan kehidupannya, tahu tujuan hidupnya, tahu mengenal Tuhannya. Itulah orang yang sadar, sehingga aktivitas orang-orang yang sadar tahu tujuan di dalam aktivitas itu, tujuannya apa, untuk keselamatan, untuk kembali kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang sadar. Orang yang tidak ambisi, tapi orang yang sungguh-sungguh. Mungkin orang lain melihat kayak ambisi, tapi sama sekali di benaknya bukan karena ambisi, tetapi dilakukan karena sungguh-sungguh. Dilakukan dengan rajin, tapi niatannya adalah karena mbukteke dawuh guru, mbukteke perintah Tuhan, membuktikan menjadi hamba yang bermanfaat, menjadi hamba yang mencahayakan terang Tuhan melalui aktivitas, melalui berpikir, melalui cara berbicara, melalui adab dan akhlak. Perilakunya perilaku yang mencahayai dirinya dan lingkungannya. Itulah orang-orang yang sadar. Orang-orang yang sadar. Ya, cirinya orang ini memiliki perilaku peduli, tidak butuh sendiri, memiliki perilaku peduli, mewujudkan satu keharmonisan, keselarasan, itu akan terwujud. Tetap memiliki perilaku tegas, alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir, tetap tegas. Orang kafir yang saya maksud itu adalah orang-orang yang tertutup, jumut, kaku, beku, keminter, dikai masukan, kaku. Kita tetap tegas. Tetap tegas. Tapi berkasih sayang kepada mereka yang beriman. Rohma bainahum, berkasih sayang dengan mereka yang iman. Jadi perilaku tegas itu adalah, ya, aku kan saudaramu. Justru kalau kita melihat saudara kita, dia memiliki perilaku malas, jejak bebarengan, wangel. Dijak angel tapi meneng nggak masalah. Kadang dijak wis angel terus ngeremeng,
ngerasani ya kowe kan kudu tegas. Jangan kotori hati kita dengan perilaku najis, lebih baik diskusikan, dikelirkan. Kadang orang itu nggak berani terbuka, nggak berani memberikan statement kebenaran, tapi kemudian mengotori hatinya, nggak wani, pomone Pak Ali senior, pomone karo Romo cedek, nggak wani pomone, tapi kemudian diingguri digremeng. Wes marahi Pak Ali, jangan. Aku yang mesti kalah kono senior kepindu dia ngadu iso mblintir di Romo ya mesti aku kalah. Itu namanya kita menajiskan diri kita. Kalau kamu ingin menolong Pak Ali, menolong saudaramu, ini contoh aja, maka kamu terbuka saja. Engko nek Pak Ali nesu, kowe iki sapa? Laki bocah ini ngamuk upamane, kowe matur Romo, justru nanti itu namanya menolong. Itu namanya menolong. Mesake wong wis suwi ndik kene, enek Pak Ali, enek Pak Slamet, enek Pak Bas, enek Pak Irawan, enek Pak Agus, enek Pak Amam, mana gitu. Wis nderek Romo suwi tapi kok wateke atos mentoh. Senengane ngentai kanca ya. Matur, bukan ngadu itu. Niatnya nolong. Niatnya nolong. Matur, bukan ngadu. Kita niatnya bukan karena kebencian, tapi niat kita menolong, mesake. Wis suwi ndek kene kok cik kaku, ngomongane kan gitu. Cik sakarepe dhewe. Itu nolong. Engko nek mbok umbar malah jerumuske, bisa-bisa Anda yang tahu energinya bisa kesedot ke perilaku keras itu. Buktinya apa kesedot? Mulai ngerasani, ngempet terus menerus. Wes ki gara-gara kan gitu kan. Ngersulo, ngeluh. Dikelirkan aja. Kalau kamu nggak bisa langsung, kamu harus mencari siapa yang bisa kamu ajak komunikasi, kerangkanya menolong dan membantu, termasuk membantu kamu, diri kamu sendiri, membantu dirimu. Jangan sampai menjadi orang yang pengeluh, jangan sampai menjadi orang yang mudah ngoreksi kekurangan kelemahan orang lain. Yang diperlukan adalah terang, sehingga saat clear kamu datangi janjane piye, kemudian kowe nyingkronke, itu berlatih gentle, berlatih terbuka. Jadi yang dicanangkan, diposisikan itu kamu percaya saudaraku ini pasti baik, bisa menerima. Kalau ternyata kok keras, lain masalah. Berarti kamu justru akan melatih diri kamu. Konfirmasi, mesake. Bendino di masjid, bendino ben malam ngomong pengajian, tapi kok itu kan mesake. Nek dirasani berarti kowe benci. Nek kowe ngrasani, contoh mau terus ke contoh, ngerasani Pak Ali, ngerasani Pak Amam, ngerasani Pak Om, ngerasani Pak Agung, ngerasani Pak Irawan, ngerasani Pak Slamet.
Itu kowe ngrasani itu pijakannya benci atau iri atau dengki. Kalau pijakannya cinta, cinta karena guru, pijakannya cinta guru dan cinta secara saudaramu, maka justru kamu clearkan untuk membantu, untuk menolong, mesake. Nek wis kadung mak meninggal, jadi penghalang kembali kepada Tuhan, mesakne. Dan itu sekilas secara teknisnya. Makanya ingatlah dengan selalu waspada. Jadi wong pemene sing cik nom-nom cik bocah-bocah latihan dadi bocah sing jujur. Latihanlah menjadi orang yang siap menghadapi luka dan sakit. Siap menghadapi rekoso. Memaksa diri belajar, memaksa diri. Itu bagian dari satu proses untuk menjadi manusia yang beruntung. Sekarang itu semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, dalam syafaat beri-beri pangestu guru wasitoh. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.